Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Kita akan mereview produk ya, new HP ya. Dimana produk ini adalah di harga 9 jutaan ya teman-teman. Bisa didapat di toko-toko online di sekitar Anda, atau mungkin bisa didapat di kota-kota terdekat Anda ya, toko komputer atau laptop pada umumnya ya kan. Ini adalah HP yang tergolong kelas entry level ya kawan-kawan. Ini produk seperti apa ya, serinya bagaimana. Ini adalah produk dari HP. Ini masuk AMD ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu serinya seperti apa. Kita dekatkan. Ini adalah seri dengan HP 14S FQ0011AU. Kita lihatkan lebih dekat ya kawan-kawan ya. Nah, secara spesifikasi di sini kita belum dibuka ya kawan-kawan ya. Ini masih tersegel. Nah, itu bisa dilihat. Ini ya, ini tersegel ya teman-teman ya. Udah. Ini nanti kita buka ya kan kawan ya. Nah, ini adalah HP 14S yaitu dengan FQ0011AU. Ini adalah dengan prosesor AMD Ryzen 5 4500U. Dimana laptop ini yaitu menggunakan gigahertz yaitu dari 2,3 GHz, turbo bosnya yaitu sampai ke 4,0 GHz. Di sini ya kelihatan ya. Nanti kita cantumkan di referensi internetnya. Nah, itu bisa dilihat ya. Di situ adalah dengan menggunakan teknologi yaitu GHz dari 2,3 up to 4,0 GHz yaitu 8 MB L3CAC. Dan di situ adalah 6 core 6 thread ya kan kawan, luar biasa ya. Biasanya di AMD Ryzen itu sering 4 core ya kan ya. Tapi ini sekarang adalah 6 core 6 thread yang seri ini ya, 6 core 6 thread ya yang seri 4500U. Dan di sini dibekali dengan SSD M2 NVMe dengan 512, itu bisa dilihat ya teman-teman. Di situ ini bisa dilihat. Kemudian untuk RAM-nya di sini adalah menggunakan RAM 8GB dari seri tipe ini. Terus VGA-nya biasanya kalau di Ryzen 5 itu dengan VGA 11, namun di seri ini dia menggunakan VGA AMD Radeon ya kan kawan ya. Nanti kita lihat setelah kita buka ya kan kawan. Terus kemudian untuk LED-nya dia menggunakan 14 in Full HD dengan teknologi yaitu dari 1920 kali 1080p. Sangat luar biasa ya. Nah, tentunya halus banget ya kan kawan ya. Nanti kita lihat hasilnya. Itu bisa dilihat untuk VGA-nya adalah menggunakan Radeon grafik yang dari bawaan Ryzen 5 4400U ya kan kawan. Kemudian untuk baterainya dia 3 sel dan beratnya dia sampai di angka 4 kg ya. Beratnya adalah di angka 4 kg. Mungkin begitu berat ya. Terus dia keyboardnya backlight ya kawan-kawan ya. Ini sekitar review kita ya. Kita akan mencoba membukanya. Ini ada bawaan tas. Ini lihat kan mas. Oke teman-teman, spesifikasi sudah kita bacakan ya. Nanti selanjutnya kita akan membongkarnya. Ini adalah bawaan dari tas tersebut ya kan kawan ya. Oke, langsung dibuka mas. Ini laptop ini adalah di harga 9 jutaan ya kan kawan ya. Dan bergaransi resmi 2 tahun. Tak potong mas nih. Nah itu ya, bisa dilihat tadi masih tersegel ya kan kawan. Nah sekarang sudah buka. Penasaran? Nah seperti itu ya, review di HP laptop harga 9 jutaan ya teman-teman. Dan di sini dusnya dilihat kan mas, untuk belakangnya, depan sampingnya itu bisa dilihat. Untuk tampilan dusnya ini adalah Microsoft Office original ya, Home Student ya. Dan ini ada Windows 10 original, itu ada barcode-nya. Oke mas, itu ada buku garansi, sangat tipis ya. Ini
masuk garansi. Oh, ini kartu garansi ya. Kita Untuk dekatkan. kemajuan. Cek Mas. Nah, ini kartu garansinya. Oke. Kok kayaknya segini 4 kilo ya, bener ya? Ini kalau di wacana itu 4 kilo. Coba ditimbang sendiri, tapi kita besok mungkin akan membawa timbangan ya. Itu beratnya adalah 4 kg. Oke ya teman-teman, kita sekarang masuk di situs resmi HP ya. Tadi setelah kita buka, ini kita masuk di sini dulu aja ya. Di sini ini adalah HP 14S FQ 0011AU ya teman-teman. Di sini bintang 5, ini bisa dilihat ya, ini di situs HP resminya ya kawan-kawan. Nah, ini tampilannya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini bisa dilihat untuk ada slot SD-nya ya. Ini ada untuk lampu indikator, nanti kita lihat juga di situ. Nah, ini untuk sebelah kanannya ya. Ini ada tipe C, terus USB 2.0, tidak ada 3 ya, sebenarnya jumlah USB-nya cuma ada 2 ya, terus ada HDMI. Ini tampilannya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini kalau di sini 8199, tapi teman-teman bisa cari referensi yang lebih akurat ya. Karena sekarang seiring perkembangan zaman ya, apalagi sekarang lagi corona, itu ada yang jual 9 jutaan. Yang jelas kebanyakan jualnya rata-rata 9 jutaan ya teman-teman ya. Atau kalau ada yang murah, cari yang termurah. Nah, kita hanya ngevlogkan ya. Nah, ini seputar tentang HP 14S ya, yang kita vlog ini dengan menggunakan power from anywhere ya kawan-kawan. HP 14 laptop seperti ini gambarnya ya kawan-kawan. Dia adalah standar dengan HP gaming yang 23,6 atau 24 in ya, untuk resolusinya di 1920 dengan kali 180. Jadi serasa memiliki LED yang besar banget ya di HP X24C gaming monitor. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan dari HP 14S ya. Dan di sini sudah ada grafiknya menggunakan Radeon. Nah, nanti kita akan mencoba kalau ini gambarnya kayaknya gamingnya hebat banget, apakah sehebat di gambar fotonya atau tidak, kita nanti uji ya kawan-kawan ya. Ini adalah dengan menggunakan SSD adalah 17 kali lebih cepat ya, faster. Ini 17 kali lebih cepat ya untuk SSD-nya, yaitu dia dari harddisk yang senilai 5400 rpm. Misalnya copy ya, 17 transferan, kalau di harddisk yang seri ini itu seri 5400 dia baru dapat 1. Jadi ini 17 kali ya. Terus kemudian untuk RAM-nya menggunakan DDR4 ya kawan-kawan ya. Di sini yang ada bawaan di sini adalah menggunakan 8 GB. Di sini itu adalah untuk multitasking cukup dengan menggunakan 4 GB. Jadi kalau dengan 8 GB pasti lebih baik ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah tampilannya. Sekarang ke materi charger ya kawan-kawan ya. Di sini adalah untuk chargernya perkiraannya adalah butuh waktu 45 menit ya untuk 50%. Dalam hal ini dikatakan tidak begitu lama ya kawan-kawan ya. Ini sudah dapat 50% ya dari 45 menit. Berarti kalau ini misalnya ini 4 jam ya, berarti sudah dapat 2 jam ya kawan-kawan ya. Ini tuh bisa dilihat. Dan keyboardnya ini adalah backlight ya kawan-kawan ya, nyala. Jadi nanti kita lihat secara detailnya aslinya ya. Dan ini untuk webcamnya dia True Vision HD webcam. Ini bisa dilihat ya, dual speaker ya. Di sini terdapat di atasnya. Terus beratnya di sini, nah tadi beratnya itu ngomong berapa tadi, 4 kilo. Jadi kalau 4 kilo itu misalnya dengan pengiriman, tapi kalau aslinya ini adalah beratnya 1,47 kg ya. Di sini bisa dilihat ya kawan-kawan ya. Ini adalah berat laptopnya, jadi 1,47. Jadi nggak begitu berat banget ya teman-teman. Ini 1,47 kg dan dia memiliki tinggi 22,5 cm. Untuk masalah tebalnya cuma 1,79 cm. Jadi nggak ada 2 cm ya, termasuk tipis banget ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk lebarnya dia adalah 32,4 cm. Jadi lumayan lah untuk tas ya.
kan kawan ya, kecil ya, nggak begitu besar, kecil, pokoknya sedang-sedang saja. Nah ini adalah warnanya, kalau yang di vlog kita adalah warna silver ya kan kawan ya, agak kekuningan tapi lebih cenderung ke silver ya. Nah ini, dan garansinya resmi di sini adalah 2 tahun. Ini bisa dilihat untuk spesifikasinya di sini adalah AMD Ryzen 5 prosesor, ini garansinya dengan Windows 10 ya. Dan garansinya adalah 2 tahun untuk spare part. Sekarang ke spesifikasinya ya, yang ada di websitenya. Ini adalah dengan operating system Windows 10 yaitu 64 bit ya, dengan home single language ya kan kawan ya. Ini adalah AMD Ryzen 5 4500G yaitu 2,3 GHz bus clock up to 4,0 ya. Ini ada 8 MB L3CC 6 core prosesor 6 thread ya kan teman-teman. Ini terus untuk familinya dia AMD Ryzen 5 prosesor, ini bisa ditingkat ya. Untuk RAM-nya adalah 8 GB, jadi ini 2 kali 4 GB. Jadi biasanya kalau 2 kali kayak gini lebih bagus ya untuk masalah game ya kan kawan ya. Terus untuk memorinya 512 GB dengan NVMe M2 SSD ya, baca sendiri aja ya teman-teman ya. Untuk displaynya itu Full HD 1920 dan garansinya ini webcamnya 720p, garansinya adalah di sini 2 tahun ya kan kawan ya. Dan itu bisa dibuka ya, itu masih segel HP, itu bisa dilihat ini segelnya ya. Oke, warnanya identik silver ya kan kawan ya. Ada yang kadang warna keemasan, dan ini adalah tipe HP 14S. Nah itu seperti itu ya, kita lihat, jangan dibuka dulu, secara depan tampilannya seperti itu ya kan kawan ya. Untuk konektivitasnya kita lihat di sini. Nah ini ada, sudah ya, bentar, USB tipe C audio jack HDMI. USB tipe C ini ya. Terus ada untuk USB-nya ada 2 ya, yang 2.0, terus ada HDMI, terus ini ada untuk double powernya. Ini chargernya nanti masuk di sini ya. Ini untuk audionya ya teman-teman ya, audionya masuk di situ. Itu ada USB tipe C dan ada logo HP di sini, seperti biasa ya. Ini mengkilat banget ya kan kawan ya. Saya sebentar, nah seperti itu. Oke, untuk tampilan belakangnya kita lihat, sebelah sini sampai sini. Nah di sebelah sini untuk MMC-nya masuk di sini ya kan kawan ya. Ini ada apa ini, LED ya, untuk lampu indikator ya kan kawan ya. Di sini nanti nyala. Kemudian dibuka aja mas, langsung belakang sebelumnya belakang. Nah kayaknya sama ya dengan HP yang lainnya ya. Ini ciri khasnya seperti ini. Nah ini ada bawaannya logo Windows 10 ya kan kawan ya. Oke, langsung saja. Oh ya, lubang udaranya ya. Ini ada pembuangan kipasnya, sudah pernah kita bahas ya. Ini ada di sini ya untuk kipasnya. Jadi pendinginnya itu lewat depan. Oke, sekarang langsung dibuka. Istimewa kawan-kawan. Inilah adalah wujud dari HP 14S ya kawan-kawan, dengan seri FG0011AU. Wah, ini adalah tampilannya ya, HP 14S dengan FG0011AU. Ini di vlog di tahun 2021 bulan keempat ya kan kawan ya. Ini ada logonya ya, kita dekatkan. Nah ini ada Microsoft Office Home Student ya kawan-kawan ya. Dia ada AMD Ryzen 5, ini seri 4500, logonya seperti ini ya kan kawan ya. Kemudian untuk grafiknya ini ada bawahnya ATI Radeon base-nya ada Vega 11 ya. Tapi kalau di sini adalah AMD Radeon grafik ya. Nanti coba kita lihat perbedaannya dengan RX Vega 11. Nanti di sini kita akan mencoba menguji dengan game ya kan kawan ya. Apakah mampu dia menggunakan game PES 2021, kita akan coba, karena kemarin di Ryzen 7 kita juga pernah mencoba, dia bisa ya untuk PES 2021, namun settingannya paling low ya kan kawan ya. Coba nanti di sini bisa, kalau memang di sini bisa berarti teknologi ini juga tidak kalah hebat dengan seri Vega 11 ya kan kawan ya. Oke, ini ada speakernya di atas ya, di atas itu.
Nah ini lewat sini. Terus ini keyboardnya backlight ya kawan-kawan, nanti dihidupkan nyala ya ini. Ini seperti sama powernya di sini, tombol powernya. Terus ini webcamnya di sini nggak ada tutupnya ya, biasanya on ya. Kalau di Lenovo ini ada penutupnya, tapi ini nggak ada penguncinya ya. Ini di HP. Biasanya kalau HP itu terkenal jernih ya teman-teman ya, untuk masalah webcamnya jernih ya. Coba kita lihat sejernih apakah ya ini di laptop ini. Coba dibuka mas, dihidupkan. Kalau belum bisa kita charger dulu. Bisa dihidupkan? Nyala. Udah nyala belum? Oke. Ini bawaan dari awal ya kan kawan ya. Tunggu sampai berapa menit ya. Ini adalah HP 14S ya, dengan seri FQ0011AU. Nah ini cukup cepat ya, karena di sini sudah ada SSD M2 NVMe ya. Ini adalah kapasitasnya yaitu menggunakan 512 GB ya, cukup lumayan ya. Jadi untuk menampung program yang berat-berat atau masuk di sini ya kan kawan. Ini cocok digunakan untuk grafis, multimedia dan game sekelas PS3, PS4. Mungkin coba akan kita lihat di PS yang 2021 ya, dia lebih tinggi dari PS4 ya kan kawan ya. Ya mas, sudah selesai. Yes ya, ini Indonesia ya. Jadi ini ketika dihidupkan, ini garansi berjalan ya teman-teman ya. Oke. Lewat sini mas, mungkin nih, kamu di sini. Wah cepat banget, ini butuh waktu berapa ini ya? Mungkin 5 menit, 10 menit ya ini. Mungkin 5, mungkin sampai dari startup ke Windowsnya paling sekitar 10 menitan ya teman-teman. Ini 2 kali restart. Ya kan kawan ya. Sedahsyat apakah seri AMD Ryzen 5 dengan 4500U ya kan kawan ya. Kita sering kemarin sudah pernah nguji yang seri di PC ya, dan juga di laptop Ryzen 5 juga, namun serinya yang seri kepala 2 ya, 2400 terus 2600. Yang sekarang ini adalah kepala 4 ya kan kawan ya. Ini hampir sama dengan yang kita uji tapi di Ryzen 7 ya, di kalau nggak salah produknya Lenovo ya kemarin yang kita uji di Ryzen 7. Ini adalah Windows 10 lisensi. Setujuan izin. Oh izin ya, guna. lisensi ya, Windows 10 lisensi ya. Oke, langsung Katakanlah kita udah baca, langsung accept. Jadi kalau teman-teman mau beli HP, sebelum beli teman-teman lihat ini ya, jadi berpengalaman ya kan kawan ya. Ini layak Beastmaster atau tidak ya. Kenapa kok dimatikan semua mas? Ya biar nggak abot, Performa lebih ringan. Registrasi? Yo nama HP Mega aja apa-apa. Mega nggak apa-apa. Mega. Wes next. Nah ini sekitar 10 menitan ya dari awal ya menghidupkan. Dan ini sudah bawaannya sudah terisi ya baterainya. Kadang bawaannya belum terisi. Ini di sini sudah terisi ya kawan. Cukup slim banget ya. Tapi beratnya di sini adalah senilai 4 kg. Bisa teman-teman browsing sendiri ya. Ini adalah tampilannya. Ini kalau mau nyala ya ini dihidupkan. Nah ini seperti itu ya. Itu sudah nyala itu. Sekitar 10 menit ya kan kawan ya. Nanti kita akan menguji ya kan kawannya, ini FPS nya dapat berapa, terus nanti nilai benchmarknya, rankingnya dapat berapa ya teman-teman ya.
Kalau Core i5 itu yang di best performance yang generasi 8250 rata-rata dia dari 550 sampai 600-an. Nah, di sini sampai berapa ya? Kalau misalnya dia di atas 500-an atau 600-an berarti dia mungkin bisa dikatakan unda-undi sama Core i5 generasi ke-8 ya. Karena kemarin ada juga yang Core i5 generasi ke-8 itu nggak sampai ke 8250, itu nggak sampai 500 juga. Jadi tergantung laptop juga ya kan kawan ya. Pengujian di Asus itu ada yang mendapat 350, namun ada yang mendapat 620 ya teman-teman ya. Coba kalau ini nanti dapat berapa. Nah ini masih menonjolkan gambar payung ya kan kawan ya. Wallpapernya masih payung itu bawaannya. Buat settingan backlight keyboard ada 3 macam, mati, nyala full, sama low. Oh gitu. Oh, ada 3 macam, mati, nyala full, sama low ya. Oke, untuk speakernya ada di sini ya. Ini ada untuk off kan, terus ini plus untuk meninggikan suara, dan ini mengecilkan. Oke ya. Bawaannya nanti office-nya nggak usah dihidupin dulu mas, biar down. Oke ya, ini adalah bawaannya, dan ini sudah bawaan office, dan nanti pembelinya aja yang register ya. Kita akan menginstal aplikasi yang lainnya ya kan kawan. Coba kita akan menguji benchmarknya juga, atau sekarang sebelum benchmark diuji kita akan melihat ya di sini grafik bawaannya ya kan kawan ya. Lang, bantu Lang. Ini kan kawan ya. Coba kita cek untuk spesifikasinya. Screenshot ya Lang. Tolong screenshot. Awasi tiba hadismu. Itu bisa dilihat, itulah adalah HP 14S FQ00XX ya di situ ya. Terus BIOSnya F.23, prosesornya FDRI 5 4500 with Radeon grafik ya. Dia ada 6 core dari 2,4. Berarti kalau dalam di situ dalam wacana itu adalah 2,3 ya kan kawan ya di internet, tapi di sini terdeteksi 2,4, dan ini terbobosnya sampai ke 4,0. Coba nanti kita lihat apakah maksimal itu. Kemudian untuk memori RAM-nya di sini terbaca adalah 8 GB ya kan kawan ya. Ya memang 8 GB. Ini RAM-nya 8 GB bawaannya. Terus kemudian untuk displaynya bawaannya ini adalah Radeon ya, dari AMD Radeon. Di sini tidak ada dual VGA. Kalau di sini ada dual VGA, biasanya ini ada 2 kan kawan. Screenshot Jan. Lang. Nah ini. Nah itu total memorinya adalah segitu ya. Untuk VRAM-nya dia adalah 512 ya kan kawan, dan share memorinya adalah mendekati 4 GB. Dia 3770 ya mega atau 3,7 GB ya, nggak sampai 4 GB ya untuk apa share-nya. Ini dari bawaan 4 GB ya kan kawan ya. Dan soalnya dia menggunakan Realtek ya kan kawan ya. Di sini sudah terbaca ya. Sudah terkenal ya itu mereknya. Terus kita lihat untuk kejernihan webcam. Langsung saja ini coba kita lihat cam. Nah, kameranya kita lihat ya kan kawan ya. Apakah ada delay atau tidak? Sangat istimewa ya kan kawan ya. Ini jernih banget. Nanti kita screenshot mas. Kejernihannya seperti itu, istimewa ya kan kawan ya. Kelihatan ngevlognya nggak apa-apa ya, cukup jernih. Oke, untuk yang lainnya kita akan mencoba. Coba kita cek apakah drivernya sudah terinstall semua. Kita lihat di sini ya. Dan ini partisinya masih 1 ya kan kawan ya, itu bisa dilihat belum dibagi. Itu. Kita akan cek ya ini drivernya. Sudah terinstall semua.
bisa dilihat ya kawan-kawan ya, sudah tidak ada tanda silang ya, ini sudah terinstalasi semua. Jadi ini bawaannya sudah akurat ya, kita sudah pakai program software baik audio, ini sudah standarnya dari sana, dan kita akan memprogram aplikasi saja ya kan kawan ya. Di sini adalah aplikasi standar ya, kita gunakan karena ini memang basicnya adalah untuk multimedia. Nah, kita program dengan multimedia. Nah, sebelum kita program dengan multimedia, kita akan mengetahui ya benchmarknya hasilnya seperti apa. Ini adalah hasilnya dari laptop ini ya, kita lihat nilainya 1920 kali 1080 ya, recommended ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat kawan-kawan, ini adalah tampilan dari HP 14S ya dengan 0011 AU. Oke, sekarang kita akan menguji langsung di benchmarknya. Ya, kita gelapkan biar supaya ini kelihatan. Oke mas, di 1 bawah jangan di atas, 1 2 3. Oke kan ya, itu bisa dilihat itu karena ada 6 core, jadi kotakannya ini ada 6 ya kan kawan ya. Kalau dia ada 12 thread ya, ini ada 6 thread, 6 core 6 thread, ini ada 6. Kalau ada 12 thread ya, ini ada 12 ya jumlahnya. Jadi kita hasilnya berapa, bisa teman-teman bandingkan sendiri. Screenshot mas, screenshot. Itu gigahertznya dia sampai ke 3,3 ya, tinggi ya kan. Untuk RAM-nya dia makan 3,5. Kemudian untuk SSD-nya dia 0%, GPU-nya dia memakan 1% lah, 75 derajat Celcius ya teman-teman. Itu bisa dilihat di screenshotnya. Ini adalah nilai benchmark dari HP 14S 0011 AU. Oke, tinggi banget ini, dia sampai ke 756 ya kan kawan ya. Istimewa ya di laptop ini ya. Jadi ini kalau ditarungkan dengan Core i5 generasi ke-8, menurut saya unggul ini. Nanti akan kita tampilkan ya hasilnya dari i5 generasi 8 yang paling maksimal ya kan kawan ya. Di Gen 8 itu 600-an ya, di Asus yang seri A422UR ya. Jadi tidak sia-sia dengan dana sekian. Menurut saya ini adalah sesuatu yang istimewa ya, performanya luar biasa ya. Jadi sekarang itu saking gencar-gencarnya persaingan ya, semakin tahun itu semakin baik ya, dan harganya juga tinggi. Tapi mungkin strategi AMD itu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dengan harga yang hemat, namun performanya sangat meningkat ya kawan-kawan ya. Ini bisa dilihat hasilnya adalah dia 756. Oke, kemudian sekarang kita akan menguji OpenGL-nya sampai berapa nilainya. 1 2 3. Ini adalah di pengujian Cinebench R15. Kita lihat juga persentase GPU-nya. Nah, ini bisa dilihat dia meningkat ya teman-teman ya. 40% ya penggunaannya, 99%. Itu bisa dilihat. Screenshot mas. Oh, ternyata di GPU juga, CPU-nya juga naik ya kan kawan ya. Dia di angka 97% ya, 96 ya. Dia sampai clock-nya itu sampai wah istimewa 3,5 ya. Dia lebih tinggi dari yang tadi ya. Untuk CPU-nya malah penggunaan GPU ini CPU-nya naik ya. Kalau di tes benchmark-nya malah tidak sampai ke 3,5, ini sampai 3,5 ya. Jadi kalau di wacana itu sampai ke 4,0, tapi ini sampai ke 3,5 ya tadi ya kan kawan ya. Sudah screenshot udah tuh. Itu bisa dilihat untuk nilai FPS-nya itu AMD Ryzen 5 4500U. Dia mendapat 32,97. Oh ya, lumayan. Tapi ini tidak begitu tinggi menurut saya ini kalau dibandingkan dengan Nvidia 930 ya, unggulan itu ya. Bisa dicari sendiri di video kita sebelumnya ya, nilainya FPS-nya berapa ya masing-masing, baik yang 930 atau 920 nanti akan saya tampilkan ya, ini setara dengan apa ya kan kawan ya. Kalau ini dibandingkan dengan
930 masih unggulan yang 930 karena di sini hasilnya cuma 32. Tapi nanti kita lihat hasilnya untuk gamingnya ya. Oke ya teman-teman, nah sekarang kita masuk ke permainan game ya. Kita akan uji di game PS 2021 ya kan kawan ya. Kita mau lihat settingannya, itu bisa dilihat untuk AMD Ryzen 5 4500U yaitu 6 core, dia 6 core 6 thread 2,36, turbo boost sampai ke 4,0, dia kelihatan bed ya kan kawan ya, warnanya kuning. Terus untuk RAM-nya dia kepotong ya, dari 8GB dia 7,4 ya, kepotong 0,6 GB ya kan kawan ya. Untuk GPU-nya grafiknya dia dapat bed, VRAM-nya 496, share-nya sampai 3,5. Jadi ini share ya kan kawan ya untuk model GPU-nya. Kita lihat hasilnya seperti apa, apakah bagus ya, karena juga di prosesornya bed itu dia bisa naik turbosnya, karena kalau dalam pengujian adalah kalau bisa sampai ke 3,4 adalah bagus ya kan kawan ya. Jadi jangan khawatir ya, nanti kita lihat hasilnya ya. Oke teman-teman ya, langsung saja ke permainan. Kita mau melakukan penyetingan ya. Kita setting di level yang low ya, karena kita pengalaman di Ryzen 7 kemarin juga kita menggunakan settingan low. Ryzen 5 pastinya juga menggunakan low ya kan kawan ya. Itu bisa dilihat untuk video settingnya, kita lakukan settingan low ya kan kawan ya, dapat berapa fps nantinya. Untuk GPU nya sudah terlihat di situ adalah 73 derajat Celcius dan 65% ya. Penggunaan untuk CPU nya adalah 34% ya kan kawan ya. RAM nya dia memakan 4 GB di seri Ryzen 5 ini ya. Untuk fps nya di bawaan Ryzen 5 4500 dia adalah sekarang belum main, adalah sampai ke 50 dan ke sampai 60 fps ya teman-temannya, itu bisa dilihat. Coba nanti pas permainnya seperti apa, karena kalau nyaman itu 60 fps ya. Ini settingan low ya kan ya. Jadi di harga yang 8 sampai 9 jutaan ya kan kawan ya, ini seperti ini cukup lumayan ya. Nah itu bisa dimainkan ya, cukup lumayan ya. Nilainya mungkin berapa ya ini ya, ya bisa dibilang 70 ya kan ya. Dia bisa sampai ke 40 fps ya, naik turun ya kan kawan ya, 40 naik ya, jadi 50 fps ya. Itu bisa dilihat masih agak tersendat ya teman-teman ya. Untuk fps nya dia di 44, stabil di 44 ya kan kawan, 44 45. RAM nya dia memakan mendekati 6 GB dan CPU nya dia adalah 80% ya. Dalam hal ini CPU nya nggak sampai 100%. Untuk GPU nya dia 70 derajat Celcius dan 98% ya kan kawan ya. Jadi jangan setting medium atau high ya kan kawan. Di sini adalah settingan low seperti ini. Jadi kalau di Ryzen 7 kemarin dapat stabil 60 fps, ini dapat 44. Beda di Vega 11 ya, karena kalau di Vega 11 itu bisa sampai ke 60 fps ya. Jadi bawaannya di VGA ini yang GPU yang ada di Ryzen 5 4500 ini bawaannya adalah dia menurut saya kalau dibandingin dengan Vega 11 bagusan Vega 11 ya, karena di sini sudah terbukti dia tidak mampu menjalankan 60 fps ya, dia hanya 44 fps. Sekarang kita turunkan ya ke game 2017 ya kan kawan. Kita lihat settingannya itu adalah 1280 kali 720 ya, di hack ya kan kawan ya. Itu bisa dilihat datanya dia di AMD Ryzen 5 4500U yaitu dia good ya kan kawan. Untuk RAM-nya sama ya, kepotong tadi ya 7,4 GB ya, dari 8 GB dia kepotong 0,6 GB ya kan, sama dari 2021 dan 2017 sama ya kepotongnya. Untuk GPU-nya dia good, untuk VRAM-nya good. Jadi kalau tadi itu bad, sekarang itu good ya kan kawan ya. Ini good semua, pokoknya istimewa ya. Jadi artinya mungkin ini diperuntukkan untuk game-game yang PS3 ya, PS3, PS4 ya. Kalau untuk PS kelas 2021 tadi sudah dibuktikan kurang begitu baik ya. Sekarang kita akan menguji ya, karena ini good mungkin fps-nya stabil di 60 fps. Jadi kalau menurut saya itu ngeman-ngeman ya. Jadi kalau tidak kuat jangan dipaksakan ya teman-teman ya. Kita menurunin ini tujuannya adalah mencari apa ya, solusi yang terbaik ya. Jadi dimana kita punya laptop itu tidak hanya untuk ngegame saja ya, tapi kalau ngegame ya disesuaikan
kekuatannya ya kan kawan. Jadi untuk bagus untuk PS 2017 ya kita sekelas PS 2017 ya. Jadi supaya tidak rusak ya kan kawan. Bukan berarti garansi tidak bisa, tapi ini karena kita ceritanya mau apa ya, supaya menghemat lah ibaratnya. Kalau garansi pun juga kalau di misalnya kerusakan juga nggak langsung ditukar itu, jadi nggak langsung misalnya laptop HP-nya rusak langsung dapat barang lagi atau dapat tukar HP, itulah enggak, pasti ada menunggu ya, mungkin bisa sampai 2 minggu atau sebulan ya teman-teman. Jadi kita hati-hatilah pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat ya, untuk editing video grafis tapi yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu sudah bisa dibaca ya, dilihat sendiri ketika diturunkan sekarang jauh banget ya teman-teman ya. Itu settingannya high good semua. Ini bisa dilihat untuk VGA nya, GPU nya yang di bawaan Ryzen 5 itu dia 60 fps ya, itu belum main, coba nanti kalau main. Terus RAM nya dia 3,2 jadi boros tadi ya. Untuk CPU nya dia 25, 19, 25% ya kan kawan ya, enggak sampai 50. Terus GPU nya 72, 74 derajat Celcius dan 68%. Nah itu bisa dilihat stabil ya di 60 fps ya. Jadi kalau tadi bisa dibayangkan, kalau tadi berarti jauh banget ya terpautnya ya. Kalau tadi settingannya low itu aja dapatnya berapa tadi, 44 ya kan kawan. Sekarang ini settingannya high itu dapat 60 fps. Jadi untuk masalah teknologi PS pengembangannya dari 2017 ke 2021 sangat jauh sekali ya. Dilihat dari grafiknya lebih real yang 2021. Tapi kalau untuk laptop ini untuk 2021 kurang mumpuni. Jadi kurang mumpuni, bukan tidak bisa tapi kurang mumpuni. Jadi kita sarankan mending main yang kuat aja ya kan kawan, atau yang baik aja ya. Di sini adalah di pengujian PS 2017 ya. Ini adalah istimewa ya untuk 2017, tapi kalau untuk 2021 kurang baik ya kan kawan ya. Jadi lebih baik menjaga, jadi sayang dengan laptop kita ya. Udah ya dari kita ya yang di PS ini, kita akan uji yang game lainnya. Unit komputer Magelang, stasiun, laptop dan PC desktop bagus, murah, berkelas. Sekarang kita ke GTA 5 ya teman-teman ya. Kita akan mainkan game ini ya. Sudah cukup lama ya ini game ini, tapi masih asik dimainkan ya. Nah, kita coba di Ryzen 5 4500 di laptop merek HP 14S. Nah itu kita lagi setting. Mungkin ini settingannya ikut aja ya kan kawan ya, karena juga di sini tadi VRAM-nya juga kedapatan berapa tadi, 512 ya teman-teman ya. Ini adalah awal ya, awal mulai ya. Cukup lumayan ya di sini. Gameplaynya dia mendapat 30 fps ya untuk fps-nya di D3 D11. Untuk RAM-nya dia adalah 4 GB ya. Terus CPU-nya cukup dingin, dia di 16%. Settingannya adalah masih normal ya. Di settingan normal dia Come on! Hands behind your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight! I'll handle the blasting! Don't blow yourself up. Pay attention. Hurry. Em, get these assholes in the closet! No more of that, asshole. Come on.
Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah, finally! Don't do any crap. Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! In the back! Come on! Come on! In the back! Come on! Let's go! Come on! He's innocent. No one.